merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sifat Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki artinya pemberian, karunia, given. Bahkan Imam Ali Al-Jurjani mengatakan yang disebut rezeki adalah pemberian karunia, baik dia konkret maupun dia abstrak. Nah, kalau demikian soalnya, belum pernah sesaat dalam hidup kita ini rezeki pernah berhenti. Belum pernah. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang begitu banyak, yang kalau kita ingin menghitungnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah cuma minta satu, syukuri itu. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, tidak pandai mensyukuri, awas, azabku sangat pedih. Jadi ayat ini mau bilang, nikmat bisa berubah jadi bencana kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Itulah dikatakan orang kaya bisa masuk surga karena hartanya. Orang kaya bisa terjungkal ke neraka karena hartanya juga. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun bisa terjungkal ke dalam neraka juga karena jabatannya. Orang alim itu bisa sampai ke surga karena ilmunya. Tapi orang alim itu bisa masuk ke neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Tergantung syukurnya. Lalu bagaimana mensyukuri rezeki itu? Mensyukuri nikmat caranya ada dua. Pertama, syukur qauli. Syukur dalam bentuk ucapan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kalau yang model begini semua kita bisa. Lalu yang berat adalah yang kedua, syukur fi'li. Syukur dalam bentuk perbuatan. Apa syukur dalam bentuk perbuatan? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Jadi kalau mulutnya tidak pernah berhenti, ya Allah terima kasih, ya Tuhan terima kasih, Engkau telah memberi rezeki kepada saya yang begitu banyak, tapi pelitnya, bakhilnya, sekeknya minta ampun, itu belum syukur yang sebenarnya. Janganlah diberikan nikmat tapi dipergunakan untuk menentang yang memberinya. Janganlah diberikan nikmat tapi bermaksiat kepada yang memberikannya.
nikmat akan bertambah kalau kita syukuri. Akan tetapi akan menjadi azab kalau kita tidak mensyukurinya. Oleh karena itu, rezeki bukan cuma uang. Bahkan sebagian ulama mengatakan rezeki itu garis besarnya ada dua. Ada ampus dan ada amwal. Ampus terjemahan dari diri, kekayaan dalam kepribadian kita, kemampuan, keahlian, skill, wibawa, otoritas itu termasuk dalam ampus. Yang amwal ialah bentuk-bentuk materi yang kita kuasai seperti tanah, rumah, uang. Amwal dan anfus itu adalah harta. Tetapi dua-duanya bukan tujuan. Dua-duanya hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan. Yang alat harus dijadikan alat. Kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Sekarang ini kita memperalat duit atau duit yang memperalat kita. Selama ini kita memperalat harta atau harta yang memperalat kita. Selama ini kita menggunakan dunia atau dunia yang menggunakan kita. Kita yang menggunakan dunia. Kita mengendarai dunia, bukan dunia yang mengendarai kita. Tadi saya katakan bahwa rezeki apapun bentuknya itu sekedar alat, bukan tujuan. Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita ada dua. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu fid dunya hasanah. Lalu yang kedua, tujuan jangka panjang, wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia sebagai tujuan jangka pendek dan kebahagiaan di akhirat sebagai tujuan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan inilah kita menggunakan alat. Alat itu namanya rezeki. Jadi rezeki ini tujuan jangka pendek harus mengantarkan kita fit dunya hasanah. Untuk tujuan jangka panjang dia harus mengantarkan kita fil akhirati hasanah. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Alatnya rezeki ini, pangkat dan jabatan, kemampuan dan kewenangan, harta dan semua kekuatan materi yang kita miliki. Kita tidak sekedar punya tujuan jangka pendek, tapi juga punya tujuan jangka panjang. Karena punya tujuan jangka pendek, cara mencapai tujuan jangka pendeknya harus diwarnai oleh keyakinan tujuan jangka panjang. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.